Andai belum pernah coba, at least lu pernah lah dengar kata kopi es taki. Jauh sebelum teman-teman sekolah lu pada buka coffee shop yang beda nama tapi menunya sama semua itu, kopi es taki ini udah jualan kopi. Kopi es taki udah dagang sejak 1927. Dikit lagi 100 tahun, boy. Kedai kopi ini dibuka oleh perantau asal China bernama Liong Wichong. Nah, nama Taki berasal dari kata tak yang artinya orang yang bijaksana, sederhana, dan nggak macam-macam. Sementara kata ki berarti mudah diingat orang. Jadi, Kung Kung Leong ini ingin mengajarkan untuk selalu tampil sederhana dan kerja keras kepada para penerusnya. Agak beda nih sama kelakuan Koko Cici Flexing zaman sekarang ya. Usaha kopi es Taki udah diturunkan ke 4 generasi. Generasi ketiga adalah Kung Kung Latif Yulus atau yang akrab disapa dengan Ko Hayao. Nah, sekarang anak dari Ko Hayao ini udah mulai bantu-bantu usaha ini nih, yaitu Ko Willy. Hujan-hujan ini gue balik ke Glodok karena gue udah janjian sama Ko Willy, generasi keempat dari Kopi es Taki. Gue mau ngobrol-ngobrol, nanya-nanya soal bisnis keluarga dia. Yuk, ikut gue. Rahasia sih nggak ada sih. Sebenarnya kan semua kan kembali lagi rasa kekeluargaannya. Kalau kita pada ngumpul keluarga, pada saling bantu, ya mungkin itu kuncinya. Bersama-sama kembali kakak adik, nggak ribut-ribut. Jadi itu yang bisa kita buat kita bertahan di situ. Di toko di pusat ini semua masih keluarga, adik-adik papa, kuku, sama Asuk, semua masih di sini. Tapi kalau yang di luar, di mall, itu saya handle semua sendiri. Nggak ada kepikiran. Dulu kan ya dari orang tua kan, dari papa kan semua, udahlah kerja, udah lu kerja aja mau ngapain sih gitu. Ya 2015-2016 lah, baru mulai tawaran bazar kan. Bokapnya nggak mau ribet. Udahlah, dagang-dagang begini aja lah, mau bazar mau gimana sih? Nggak ngerti kita mah, ribet gitu kan. Mikir-mikir lagi, terus bokap bilang ke saya, nih ada orang CL nih, sama orang IO nawarin. Terus akhirnya saya ngobrol, mulailah terbuka maksudnya. Oh iya, masuk akal juga lah ya, maksud kita kuliner legendaris gini, kita mulai di mall, bazar, yang nggak perlu modal banyak, Ya, cobalah gitu loh. dulu pas pertama kali buka ternyata sukses, rame. Sukses, rame. Banyak yang nyari ternyata ya di bazar-bazar. Banyak yang nyari juga, banyak yang kenal gitu, tapi belum sempat kemari. Saya masih kerja juga posisi, beruntung Ngantor, bos saya ngantor. baik Oh. banget. Jadi diizinkan 2 minggu Pak, saya izin. Mau ngapain? Mau bazar. Ya udah, tapi handphone standby ya. Oh iya. Nah, oke dikasih dong. Ya kalau sebulan sekali saya juga kan gak enak juga. Nah, Gitu loh. Mau nggak mau kan, ya udahlah. Pilih ke bazar aja lah, lagian juga milih nerusin. Kenapa bisa nerusin? Kondisi waktu itu ada media juga nanya ke bokap kan. Kan bokap udah berumur. Kalau nantinya, kalau udah nggak ada siapa yang nerusin? Gitu. Nah, si bokap belum tahu, kata dia nggak ada yang nerusin atau bagaimana, kita juga nggak ada yang tahu. Karena anak-anak semua pada kerja. Dari situ saya melihat ini harus saya nih coba bertindak gitu loh. iya. Kalau nggak siapa lagi? Yang lain-lain kan nggak ada ikut campur di sini. Mungkin karena saya sering di sini dari kecil, kayak udah jadi feel-nya udah di sini gitu loh. Walaupun bokap bilang udah nggak usah, lu kerja aja sih, nggak usah macem-macem gitu. Lu kerja aja yang bener. Tapi melihat gitu kan, melihat saya bazar, buka outlet, bazar, dan lebih lumayan dibandingkan kerja. Jadi ya udahlah. Saya juga berhenti kerja, terus melihat, oh ya udahlah, kamu mau nerusin usaha ya udah. Kan kebetulan bos juga kenal, sering kesini makan. Terus orang tua mikir, ya udahlah, kayaknya udah lumayan, ya udahlah, lanjut dah. Gitu. Berhubung saya juga sebenarnya agak-agak jadul ya. Jadi kalau dengan sejalan sama papa sih nggak 100% sejalan. Mau nggak mau kan sosmed. Ya. Sosmed pasti ada lagi kan, ya Slack juga lah, ngapain sih lu pakai sosmed apa segala kan, bikin ini. Buang-buang duit ya ngomongnya kali ya. Iya kan? Nah,
Panggil ini orang bikin video atau bikin foto apa segala kan bayar lagi. Ya mau gimana? Kita kan harus udah jemput bola. Iya benar. Bisnis nggak selalu kita kayak zaman orang tua dulu nungguin. Sekarang kan semua saingan banyak. Yang kenal ke kita mungkin juga udah banyak yang nggak ada. Yang berumurnya udah nggak ada. Yang anak mudanya belum kemari, belum tahu. Iya. Otomatis kita harus ngasih tahu dengan apa? Sosmed. Nomor 1. Belum lagi bazar atau buka outlet. Buka outlet mungkin orang tua lihatnya kurang rame, itu tempat sepi lah. Selalu pesimis ya pasti ya. Iya benar, selalu pesimis. Mereka tuh mencari yang aman deh. Udah pasti. Yang aman-aman aja. Janganlah sepi lah, ngapain? Tapi kan saya namanya yang muda, kita coba dulu. Kita nggak pernah coba, Nggak tahu. yang nggak pernah tahu, nggak pernah gagal, ya kita harus coba. Kalau gagal ya udah kita bangun lagi. Paling saya mikirnya ya kesederhanaan sama tanggung jawab aja sih. Bebannya saya kan si brand ini kan sudah besar ya. Sudah hoki nih. Brand ini sudah bagus. Orang mengenal gimana cara kita supaya stabilin supaya orang tuh tetap mau datang. Gimana caranya orang-orang supaya oh ada ya, ini Kopi Taki yang di Glodok dulu. Historinya mungkin orang bisa mikir saya dulu dibawa papa saya ke sini. Oke, ya. Nah, ada historical gitu ya memang senang juga dengernya. Khasnya jati dirinya kita ya begini. Pesan nomor 1, bokap selalu ngontrol banget. Bokap tuh nggak minum kopi. Bokap itu cuma ngetes jajal biji apa bagus atau enggak. Dia dari gigit aja atau dia kumur-kumur, dia nggak telan. Hidung sama lidah ya udah jago lah ya. Udah ya belajar otodidak sih memang. Jangan sampai rasanya nggak enak. Malu gitu. Ya sebenarnya itu tantangan juga kan. Gimana eksisnya kita ini sekarang mau diarahin kemana? Gitu. Kalau yang sekarang baru-baru kan modern, coffee shop. Kalau kita yang kuno nih mau arahnya kemana? Mau tetap kuno atau mau ikutin arahnya yang modern? Kalau kita ikut ke arah sana, jati diri hilang. Mau nggak mau ya bersabar. Anak muda sekarang ya mungkin ya gengsi. Sekolah gue tinggi coy. S2 masa gue suruh jaga warung? Ya kan nggak mungkin. Misalkan punya outlet di pasar, orang tua jualan sembako misalkan. Atau jual toko bangunan biasanya. Iya, gue kotor-kotor, gue sekolah dari luar negeri, balik ke Jakarta masa gue di pasar atau di toko bangunan. Tapi alangkah baiknya, kalau yang memang turun-temurun, generasi 1, generasi 2, orang tua kita udah kerja mati-matian buat biayain lo sampai ke luar negeri sekolah. Terus lo balik-balik nggak mau bantuin dan lupakan begitu aja. Saya nggak mau, udah tutup ya udah tutup aja. Kayaknya itu sayang lah. Alangkah baiknya kalau memang nggak mau, tidak hobi atau tidak sejalan, carilah satu karyawan, mungkin siapa yang pegang di situ. Kamu itu sekolah dulu dari mana duitnya? Orang tua cari pakai keringet, pakai titik darah penghabisan, lo usaha dari situ. Hargain dong kita punya orang tua kerja. Jangan sampai hilang. Ini semua terjadi di kawasan Glodok sini. Rata-rata yang saya tahu yang masih kecil itu si AI-nya atau si Asuknya jualan, sekarang udah nggak ada. Adapun yang sudah tua masih jualan, anaknya kemana? Anak saya luar negeri. Terus nanti siapa yang terusin? Nggak ada ya, paling tutup. Sayang kalau bisa diterusin. Kamsya sudah meluangkan waktu. Kamsya, thank you. Kita banyak banget nih dapat pelajaran, dapat ilmu yang nggak ada mungkin di sekolah S1 bisnis nggak ada, tapi di S3A bisnis ini ada nih mungkin nih ya. Ya. Dari ngobrol-ngobrol dengan Ko Willy tadi, pelajaran bisnis apa aja yang bisa kita petik dari Kopi Es Taki? Pertama, tetap pertahankan identitas dan ciri khas lu sambil mengikuti perkembangan zaman. Jangan terlalu kaku, jangan terlalu fleksibel juga. Kedua, dalam bisnis keluarga, akrab sama saudara itu penting banget. Jangan sampai ribut gara-gara duit, apalagi duit kecil doang. Yang ketiga, biasain anak lu dari kecil udah ngepel di toko. Calon diterusin tuh tokonya sama anak lu. Sekian S3A Bisnis edisi pertama ini.
Bisnis mana lagi yang mau lo korek ilmunya? Ketik di kolom komentar ya.